Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa molaha. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, pada malam hari ini kita bisa bermajelis ilmu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat kita untuk menuntut ilmu dan juga meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan malam hari ini akan sedikit mengkaji tentang beberapa keutamaan-keutamaan atau motivasi dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Ya. Di antara keutamaan daripada Al-Quran itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, namanya petunjuk, maka tidak mungkin menjadi petunjuk apabila kita tidak mempelajarinya. Apabila kita tidak mengetahui kandungan serta maknanya. Ya. Sesuatu itu akan menjadi betul-betul menjadi petunjuk bagi kita ketika kita mempelajarinya dengan baik. Ya, tentu bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar menghafal, tapi butuh tadabbur. Ya, butuh juga pendalaman. Ya, semacam membuka tafsirnya dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Kita harus sadar betul bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah sumber petunjuk untuk kita sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak di antara kita yang sadar Al-Quran itu pedoman hidup. Secara lisannya sadar. Tetapi pada kenyataan prakteknya, ia seringkali melupakan Al-Quranul Karim. Ya, pada prakteknya seringkali yang jadi petunjuk bukan petunjuk Quran, tapi petunjuk-petunjuk yang lain. Ya, maka ini harus kita sadari betul dan harus kita amalkan. Kemudian yang kedua, Al-Quranul Karim, orang yang dekat dengan Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalilnya apa? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan satu kaum, meninggikan satu kelompok manusia dengan Al-Quran dan menghinakan kelompok yang lain, ya, dengan Al-Quran pula. Maksudnya gimana? Ya. Maksudnya adalah orang yang dia bersama Quran, orang yang betul-betul memuliakan Al-Quran, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran secara maksimal, maka insya Allah dipastikan kalau benar tata caranya, maka pasti dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun profesinya, Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul paling mulia. Bulan paling mulia bulan Ramadan. Disebabkan karena diturunkan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Dikarenakan Al-Quran. Membawa Al-Quranul Karim. Ya. Dan orang-orang kisah-kisah nyata di sekeliling kita yang mungkin para hufadzul Quran. Atau para
pengemban Al-Quran, maka mereka pasti punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang meninggalkan Quran, orang yang menjauh dari Quran, orang yang melalaikan Al-Quranul Karim, maka sudah dipastikan kehidupannya jauh dari kata keberkahan. Ya, karena Al-Quran ini sumber barokah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang rajin bacanya akan mendapatkan keberkahan, ketenangan, ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang, ya. Dan orang yang jauh dari Quran hidupnya akan sengsara, akan susah, akan sesak. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," dan seterusnya. Ya. Bahwasanya orang yang meninggalkan Quran, orang yang melalaikan Quran, orang yang menjauh dari Al-Quran, maka akan diberikan kehidupan yang ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Ya, kehidupan yang di dalam hatinya tidak ada ketenangan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat ia dibangkitkan dalam keadaan buta, wa iyadzubillah. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bahwasanya ketika kita mempelajari Al-Qur'an, kemudian kita faham Al-Qur'an, kita bisa mengamalkan Al-Qur'an, dan kita kemudian diberikan karunia oleh Allah mengajarkan Al-Qur'an, maka kita menjadi salah satu manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi manusia terbaik menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bukan yang punya jabatan, bukan yang punya harta banyak, bukan yang berwajah tampan atau berwajah cantik jelita, ya. Tetapi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Ya. Ini orang yang terbaik. Semua orang sepakat. Kalau orang kaya, bisa jadi orang mengatakan lah itu kayanya biasa, ya, relatif gitu. Kaya itu kan relatif, tergantung siapa yang menilai, siapa yang melihat. Pun demikian dengan ganteng, dengan cantik, dengan jabatan juga demikian, relatif. Siapa yang menilai? Tapi Al-Quran, semua orang sepakat. Siapapun yang dekat dengan Quran, semua orang pasti akan sepakat bahwasanya orang tersebut adalah orang baik. Ya, ini contoh kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Al-Quran akan merubah hidup kita juga. Ya. Jadi menjadi sebaik-baik manusia. Next, Ustaz. Kita ringkas ya, biar nggak terlalu panjang pembahasannya ya. Kemudian keutamaan di akhirat, ya. Keutamaan di akhirat ini tambah luar biasa lagi. Ya. Bahwasanya ketika kita di dunia bisa menjadi penghafal Quran atau orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim, menghabiskan waktunya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, maka nanti di hari kiamat kita akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hadiah terindah kepada kedua orang tua kita, ya. Berupa apa? Berupa mahkota. Ya, berupa mahkota. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamati dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadzi 'amila bihadza." Ya. Siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, ia mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat, yang cahayanya lebih baik daripada cahaya mentari, ya, cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah di dunia. Andai kata hal itu terjadi pada kalian, bagaimana menurut kalian jika hal tersebut didapatkan oleh orang yang mengamalkan Al-Quran? Jadi kalau kita mengamalkan Quran, ya, kata mengamalkan Al-Quran ini menjadi ahli Quran, ya, bukan hanya sekedar mendapatkan mahkota nanti. Kalau betul-betul bisa jadi ahli Quran, dia akan diangkat menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi syaratnya apa? Mengamalkan Al-Quran, ya. Pahala yang besar tentu butuh perjuangan yang besar. Sebagaimana kita faham hadis Nabi yang lain, dijelaskan di dalam Riyadhus Shalihin misalnya, bahwa
surga itu ya dikelilingi oleh hal-hal yang berat, hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya, yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Nah, ini maka harus diperjuangkan. Harus mati-matian di dalam mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Kemudian yang berikutnya apa? Dapat memberi syafaat. Ya, nanti para hufadzul Quran, ya orang-orang ahli Quran itu Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Ya. Dan juga keutamaan yang berikutnya adalah derajatnya di surga diangkat sesuai dengan ayat yang dibaca. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Ya. Warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya. Bahwasanya dikatakan kepada sahibul Quran. Ya, sahibnya Quran. Orang yang dekat dengan Quran, sahabat-sahabatnya Quran. Ya. Mengisi waktunya siang, malamnya, setiap ada waktu longgar, setiap ada kesempatan, ia habiskan untuk Al-Quran, ya, betul-betul menjadi orang yang paling dekat dengan Quran. Ya, maka nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memberitakan iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana kamu membacanya dengan tartil ketika di dunia, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu di akhirat itu sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Ya, ini para ulama menjelaskan ini maknanya banyak. Ya, ada yang mengatakan dikatakan sahibul Quran ya nanti membacanya sampai ayat sekian itu maksudnya adalah kebiasaan tilawah. Ada yang mengatakan kebiasaan tilawah. Ada juga yang mengatakan hafalan Qur'annya. Dan ada juga yang mengatakan seberapa banyak ayat yang telah ia amalkan. Maka ayat itu pula yang akan dibaca nanti di hari kiamat. Ala kulli hal, ya, kalau kita ya berusaha menghafalkannya, ya membacanya, ya namanya menghafal otomatis membaca. Dan juga yang paling penting adalah amal. Ya, karena segala sesuatu itu butuh amal. Ya. Al-Quran, tujuan Al-Quran diturunkan tadi adalah supaya menjadi petunjuk hidup. Namanya petunjuk maka harus diamalkan. Ya, sak minimalnya kalau ada ayat-ayat yang berat menurut kita, maka kita minimal ya mengamalkan satu kali dalam kehidupan kita. Ya, mungkin ada beberapa ayat-ayat, misalnya dalam jihad misalnya, ini kan mungkin dalam di Indonesia nggak bisa. Ya, maka ya kita jihad yang lain lah, jihad lawan hawa nafsu misalnya gitu ya. Ya, nanti ada pahalanya sendiri. Ya, yang jelas ada usaha dalam mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ya, ayat tentang sabar, ayat bagaimana tentang menghadapi musibah, ayat dilarang berdusta, ayat dilarang curang, ayat tentang harus mensyukuri nikmat dari Allah dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita amalkan sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Ya, sampai betul-betul akhlak kita seperti akhlak Quran. Atau mirip-mirip dengan Al-Quran. Atau mirip-mirip dengan ayat yang kita pelajari. Ya sebagaimana Rasulullah SAW juga ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan akhlak Nabi, akhlak Al-Quran itu. Ya Masya Allah. Tidak mencela, tidak suudzon dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Next Ustaz. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita harus memotivasi diri kita bahwasanya menghafal Al-Quran mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu yang sering saya sampaikan kepada para santri adalah bahwasanya ketika kita menghafal Al-Quran itu adalah cara terbaik untuk kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, orang kalau sudah berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah hatinya bersih. Ketika hati bersih, maka hatinya akan dekat dengan Allah dan akan mudah untuk menjauhi maksiat dan akan menjadi qalbun salim, yang namanya hati bersih. Ya, Al-Quran itu kan menghapuskan dosa-dosa, ya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak juz yang kita lewati, maka insya Allah dosa kita akan semakin hilang. Dosa kita akan semakin habis. Apa kata Utsman ibn Affan? Lau taharat qulubuna ma syabihat min kalamillah.
Seandainya hati kita bersih, hati manusia bersih nih, maka kita tidak akan pernah bosan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka kadang ada beberapa para ulama menyebutkan salah satu tolak ukur atau mengukur kebersihan hati adalah seberapa betah kita dengan Al-Quranul Karim. Ya, maka kalau kita gampang bosan dengan Quran, dah itulah berarti kita masih jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nggak bosan-bosan, bahkan ketagihan, bahkan sampai bisa menikmati, maka sedekat itu pula hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa menjadi tolak ukur, karena Al-Quran ini kalam Allah. Ya, ilmu itu cahaya, Al-Quran itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada yang hatinya apa? Gelap. Ya, maka harus dipaksa untuk membersihkan hati dulu. Ya, untuk membersihkan dari dosa-dosa. Dan Al-Quran ini menjadi benteng, ya, untuk kita, ya, menjadi obat bagi kita, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra misalnya, ya, bahwasanya di sana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-Quran ini menjadi syifa, ya. Syifa itu maknanya adalah bukan hanya bisa menyembuhkan penyakit hati, bahkan bisa juga menyembuhkan apa? Fisik, penyakit fisik. Ya. Jadi para ulama mengatakan kata syifa itu bisa menyembuhkan apa? Penyakit fisik juga, masya Allah. Ya, ini Al-Quran. Banyak kisah-kisah lah ya. Bagaimana orang yang misalnya kanker otak, misalnya buta, ya, dan lain sebagainya bisa sembuh dengan perantara Al-Quranul Karim. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai obat dan juga rahmat bagi orang-orang beriman. Ya, ini maka kita yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, ya, berupa kesadaran untuk belajar Al-Quran, maka ayo kita semangat di dalam apa? Belajar Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian Al-Quran adalah sumber ketenangan jiwa dan kekuatan iman. Ya. Ini sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Al-Quran adalah salah satu cara terbaik dalam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan iman, sebagaimana antum tahu, kita tahu semua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, misalnya di dalam Quran surat apa? Al-Anfal. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Di ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya. Jadi orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat Quran kepada dia atau dia baca Quran, maka seharusnya imannya itu makin tebal. Imannya itu makin kokoh, makin kuat. Nah, ya, ini kadang kita baca Quran tapi apa? Imannya kok kayak biasa-biasa aja gitu ya. Kok kayak nggak ningkat-ningkat gitu. Nah, itu gimana? Berarti ada yang salah. Mungkin dalam niatnya, mungkin dalam ilmunya. Ya, kita mungkin kurang memahami makna iman itu tersendiri. Ya, maka ini perlu diilmui betul. Ya, supaya apa? Ketika kita baca Quran, iman kita nambah. Semakin baca Quran, semakin nambah iman kita. Semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya orang yang dekat dengan Quran itu, kalau dia kasar, dekat dengan Quran jadi lembut. Kalau dia lemah, dekat dengan Quran jadi kuat. Ya, inilah kekuatan spirit daripada Al-Quranul Karim. Tinggal bagaimana cara kita berinteraksi dengannya. Wallahu ta'ala alam. Next, Ustaz. Ya. Kemudian tantangan di dalam menghafalkan Al-Quran ini banyak sekali sebenarnya ya. Salah satunya apa? Rasa malas dan futur. Ya. Orang hafal Quran itu seringkali malas, futur. Itu karena apa? Karena kita terlalu tergesa-gesa ya di dalam menghafal Al-Quran, terutama bagi para penghafal Quran. Pasti penyakit tergesa-gesa. Ya. Jadi orang ngafal Qurannya seneng, ngafalnya tuh seneng, murojaahnya males. Ya, ini bahaya. Semua santri kalau suruh ngafal itu semangat, tapi suruh ngafal apa suruh murojaah males gitu ya, karena merasa bosen ngulang-ngulang ayat Quran itu merasa bosen. Maka
nasihat saya itu ketika antum futur, antum malas, ya, maka paksakan. Ya, jangan dituruti. Kalau dituruti semakin malas. Ya, kalau dituruti apa? Semakin malas. Ya. Jadi menghadapi dan juga menghadapi rasa malas dan futur itu kita harus mencegahnya dengan apa? Harus mencegahnya dengan cara ketika kita ziyadah terutama ya, ketika menghafal Quran itu kita jangan terlalu semangat menambah hafalan Quran gitu. Ya. Kalau saya tanamkan kepada para santri itu gini, untuk awal-awal menghafal misalnya ya, bagi para pemula untuk menghafal Quran, maka yang pertama kali Anas sampaikan adalah apa? Antum harus membuat kepribadian semangat tikror dulu, ya. Semangat apa? Tikror. Karena inti daripada menghafal Quran itu ya tikror, gitu. Ya. Inti dari menghafal Quran itu apa? Tikror. Kalau sudah semangat tikror, misalnya contoh ya, kalau kita melihat kisah para ulama dalam tikror, itu mereka tikror satu hadis bisa sampai 700 kali ya. Satu ayat bisa sampai berapa puluh kali kayak gitu. Itu semangat tikror, menanamkan diri untuk semangat tikror, tidak bosenan. Ya. Maka ciri atau tips supaya hafalan itu mungkin atau kuat ya, atau kita bisa sukses dalam dunia menghafal itu intinya apa? Betah duduk dan betah ngoceh itu ya. Betah duduk lama dan betah apa? Ngoceh. Betah ngulang-ngulang. Kayak gitu. Ya. Nambah hafalan sedikit-sedikit aja, satu halaman aja sehari. Ya, nggak usah awal-awal ya, atau mungkin beberapa ayat dulu kayak gitu. Jangan langsung selembar, 2 lembar. Nanti giliran ngulangin, wah berat. Ya, apalagi kalau kita sambil kerja, sambil ngajar. Nah, ini berat sekali. Ya, dan diulangi dalam sholat dan selalu apa? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya apa? Terhindar dari rasa malas dan rasa futur. Ya kayak di doa dikir pagi sore ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal gitu ya. Berlindung dari sifat malas. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Godaan dunia dan media sosial. Nah ini kalau bisa ketika ngafal Quran ini perkara-perkara yang sekiranya menyibukkan kita dari Al-Quran. Artinya melalaikan kita dari Quran itu dijauhkan. Apapun bentuknya, HP, ya, atau mungkin apa, kalau kita ya jangan terlalu sering berselancar di dunia media sosial itu. Ya, ya update status atau mungkin update informasi ya seperlunya aja gitu. Ya, orang kalau pengen sukses ngafal Qurannya, ya waktunya betul-betul dihabiskan untuk Al-Quran gitu. Waktu-waktu terbaik terutama sebelum subuh, ba'da subuh, ya waktu-waktu terbaik itu kalau bisa betul-betul dimaksimalkan untuk Al-Quranul Karim. Sebelum tidur juga, ya sebelum tidur diusahakan terakhir kali yang dipegang oleh kita sebelum tidur adalah Al-Quran. Dan pertama kali yang kita pegang setelah bangun tidur adalah Al-Quranul Karim. Ya diusahakan, dilatih. Ya, ini yang ngomong juga latihan itu ya. Sama, karena ini memang berat. Kadang kita ya refleksnya kalau bangun tidur atau terakhir tidur ya apa? HP ya. Maka kita latih, ayo kita belajar bareng-bareng gitu ya. Ayo kita belajar bareng-bareng. Misalkan Al-Mulk lah ya. Paling gampangnya kan sebelum tidur apa? Al-Mulk. Ya udah baca surat Al-Mulk habis itu tidur gitu. Jangan megang HP. Kayak gitu. Bangun tidur misalnya gampangnya apa? Ya bukan bangun tidur nggak bisa ya. Dia harus wudhu dulu kan. Ya harus pikir kemudian wudhu kan, nggak boleh langsung megang Quran ya. Ya maka habis wudhu, habis bersuci itu kan sholat ringan dulu ya untuk melepas ikatan syaitan, kemudian pegang Quran, jangan lihat HP itu ya. Pakai misalkan butuh lihat jam ya beli jam tangan gitu ya. Beli jam tangan supaya apa? Tidak lihat HP. Ini tentu butuh latihan ya, butuh usaha keras, butuh azam yang kuat ya, dan juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menolong kita ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Lupa hafalan bila jarang murojaah, jelas. Ya. Kecuali memang pinter. Nah ini, kalau orang pinter tuh kadang salah satu kurang bersyukurnya itu kadang males ngulang atau menyepelekan gitu ya. Maka saya nasihatkan, sepinter apapun kita, sehebat apapun hafalan kita bertahan lama itu, maka setiap hari tetap harus ngulang. Antum lihat kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah dijamin surga, dosanya yang telah lalu sudah diampuni oleh Allah. Bahkan dosa yang akan datang juga Allah ampuni. Apa yang dilakukan Rasulullah? Salat malamnya sampai apa? Bengkak-bengkak.
ketika Aisyah radhiyallahu anha berkomentar, "Ya Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampuni, baik yang masa lampau maupun yang akan datang? Kenapa engkau sholat sampai bengkak-bengkak?" Apa kata Rasulullah? "Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Harusnya begini. Orang yang pintar, orang yang punya kelebihan dalam dunia menghafal atau apalagi yang kemampuannya pas-pasan gitu ya. Maka apa? Ya, bentuk syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan berupa ayat-ayat Quran itu dengan cara kita sering mengulang gitu. Ya, dengan cara apa? Sering mengulang. Ya, ini. Dan juga faktor terbesar sebenarnya yang menjadikan kita malas, yang menjadikan kita tergoda dengan dunia, yang menjadikan kita lupa hafalannya, itu bukan hanya faktor ikhtiar sebenarnya. Ada faktor terbesar yaitu maksiat. Orang kalau sudah dengan Quran, kok dia maksiat, itu Quran itu berat. Ya, maksiat apapun, musik kah, maksiat mata dengan mengumbar pandangan. Nah, ini sangat rentan sekali. Ya, sangat rentan sekali. Makanya biasanya para hufadzul Quran terutama dalam menjaga pandangan mata itu sangat luar biasa sekali. Ya, mereka kalau ada perempuan, ibu-ibu misalnya atau akhwat, maka langsung segera menundukkan pandangannya. Ya, tidak mengumbar pandangannya. Ya, karena apa? Ia sadar betul bahwasanya itu akan berefek kepada hafalannya. Kita tahu kisah masyhur dari Imam Syafi'i ketika mengadu ke Imam Waqi. Gak sengaja melihat betis. Ada yang mengatakan betis, ada yang mengatakan kaki seorang wanita. Gak sengaja. Seorang ulama, orang yang cerdasnya luar biasa, itu saja merasa terganggu hafalannya. Ketika nggak sengaja melihat maksud, nggak sengaja, ya nggak sengaja kan maafu ya, dimaafkan lah. Insya Allah namanya ulama. Ya, lalu bagaimana dengan yang sengaja? Gitu, merasa aman ya kan nggak mungkin ya. Nah, ini sebenarnya faktor terbesarnya. Ya maka biasanya saya sering berdoa itu, Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan. Ya Allah rahmatilah kami dan jauhlah kami dari maksiat, kayak gitu. Ya. Dan banyak doa-doa yang lain yang bisa apa? Menambah kita atau supaya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita betah dengan Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Next Ustaz. Ya. Tips dan sukses menghafal Al-Qur'an. Yang pertama jelas nasihat daripada para ulama adalah niat. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini niat ini harus betul-betul antum talakikan ke dalam hati. Harus betul-betul antum ingatkan ke dalam diri antum setiap waktu, setiap saat. Ya. Ada nasihat bagus masalah niat ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang itu akan menghafal sesuai dengan kadar niatnya. Ya. Seseorang akan diberi sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya. Artinya kalau niat kita pengen selesai 30 juz misalnya, maka ya udah bulatkan niat, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Balasan itu juga sesuai dengan niatnya. Ya. Maka niat ini harus betul-betul dilatih. Kita mungkin semuanya sudah paham apa itu ikhlas. Kita sudah paham bagaimana mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham itu semua. Tapi seringkali hati kita apa? Kelewatan. Makanya saya itu nasihatkan kepada para santri, ketika sebelum ngaji antum lihat hati antum, antum tata hati antum. Ya, ini ngaji karena ustadz apa karena Allah? Ya, ini ngaji karena kebiasaan apa karena Allah? Harus dijelasin gitu. Ya, harus ada pembedanya. Kayak gitu. Ya, jadi maka ketika kita baca Quran, ketika kita menghafal Quran, kita koreksi dulu hati kita. Karena siapa? Ya, jangan sampai kita beramal karena manusia. Ya, ini bahaya. Supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, maka kita harus senantiasa mengoreksi apa? Hati kita. Kemudian yang berikutnya, disiplin waktu. Ya. Sedikit tapi rutin. Artinya apa? Misalkan contoh kita komitmen. Saya bismillah setiap ba'da subuh menghafal. Ya sudah, waktu ba'da subuh nggak boleh dipakai untuk yang lain. Betul-betul dihabiskan untuk menghafal Al-Quran gitu. Ya, ada tamu, ada halangan apapun, ditunda. Ini janji kita dengan Allah itu. Udah habiskan gitu. Jangan dipakai untuk yang lain. Ya, kecuali mendesak, urgent. Nah, kalau ada kondisi-kondisi yang urgent, yang memang harus kita meninggalkan Quran di waktu yang telah kita berjanji dengannya,
maka kita wajib menggantinya di waktu yang lain. Mungkin pada zuhur, mungkin pada asar, mungkin pada maghrib, pada isya, atau sebelum tidur. Yang jelas kita harus mengganti komitmen tersebut. Waktunya sama, misalnya 2 jam gitu ya. Ya udah, aku itu komitmen gitu. Karena apa? Kalau kita nggak komitmen, maka nanti programnya nggak akan berjalan. Contoh misalnya hari ini, bismillah, baca subuh. Besok ada gangguan, berhenti ya. Kemudian mulai lagi, ada gangguan lagi, berhenti lagi. Kayak gitu terus, biasanya akan mudah meninggalkan jadwal harian. Ya. Jadi kalau bisa komitmen. Ada tamu, maka kita tunda tamunya. Antum bisa nggak bertamu di jam selain ini? Ini khusus saya untuk belajar misalnya ya. Mungkin antum nggak pengen kelihatan menghafal Quran kan? Ya sudah, bilang saya ini untuk belajar gitu. Ya saya mohon maaf saya nggak bisa menemui tamu di jam ini gitu ya. Ini untuk belajar, khusus untuk belajar misalnya. Nah itu. Ya, maka bisa kan seperti itu. Ya harus komitmen atau enggak sebelum subuh. Ya ini ya waktu terbaik itu ya sebelum subuh dan ba'da subuh itu waktu terbaik ya. Karena doa Rasulullah SAW ya. Barakallahu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya kayak gitu ya. Kemudian apa? Murojaah setiap hari. Ya, murojaah setiap hari kalau kita sibuk kerja ya bisa dalam sholat. Ba'diyah dan qobliyah diisi untuk murojaah. Ya, atau di sela-sela waktu istirahat. Ya, sambil rebahan, sambil ngaji, di perjalanan, ya, pulang kerja misalnya. Ya, ini bisa dipakai untuk ngaji. Ya, sambil menunggu dosen masuk, apalagi kuliah online atau mungkin kuliah offline. Sambil menunggu dosen masuk, kita murojaah. Punya Quran apa? Quran saku, ya. Ya, kok dikit-dikit aja dulu. Ya, kalau bisa ya 5 juz langsung gitu ya. Cuman kan nggak mungkin, butuh proses. Ya dikit-dikit, 2 lembar sehari, sejuz sehari, setengah juz sehari. Yang penting apa? Konsisten. Kalau sudah konsisten, sudah istiqomah, nambah pelan-pelan, ditambah yang tadinya sejuz jadi sejuz lembar, sejuz 2 lembar, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sampai sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus punya guru dan pembimbing. Nah, ini penting. Fungsinya guru dan pembimbing itu adalah untuk mengklarifikasi hafalan kita sudah betul atau belum. Ya. Ini saya banyak mendapati para hufad, orang yang sudah selesai 30 juz. Tapi bacaannya Qurannya salah. Bukan salah dari sekedar tajwid makhraj ya. Bukan hanya sekedar itu. Tapi salahnya itu salah ayat gitu. Yang harusnya fa dibacanya wa. Ini kan kesalahan fatal. Itu yang nggak harus fasih. Gitu kan. Orang udah bisa bedain. Anak kecil aja bisa bedain. Antara sa dengan sa. Antara sya dengan sa misalnya. Ya tukar-tukar ho dengan ha atau wo. Ya ha dengan ha, hamzah dengan ain dan seterusnya. Ya ini kan kesalahan-kesalahan fatal atau kadang loncat ayat. Ya ketika ngafal Quran sendiri itu kadang begitu. Ya maka kita butuh guru untuk mengklarifikasikan bacaan kita dengan Al-Quran. Tentu gurunya guru yang betul-betul terpercaya, mungkin baik pemahamannya terhadap Al-Quran. Kayak gitu ya. Apalagi kalau ada guru yang bersanad, nah itu bagus banget, dianjurkan sekali malah. Karena apa? Kita bisa sekaligus menjaga ayat-ayat Quran dan menjaga lafaz-lafaz Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir adalah kita punya lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung ini kondisional ya. Lingkungan yang mendukung sebenarnya ini hanya support saja. Ya, saya itu dulu ketika di Mahat, ya ini juga anak belum bisa mengaplikasikan semuanya ya. Tapi nasihat ini selalu saya sampaikan untuk pengingat untuk saya sendiri khususnya dan juga para santri antum semua di sini ya. Apa kata guru saya itu dulu? Ikhlas itu adalah antum ngaji, antum belajar itu ya. Antum gak mempermasalahkan gurunya, gak mempermasalahkan temennya, gak mempermasalahkan makanannya kalau di pondok, dan gak mempermasalahkan lingkungan, ya tempat tinggal ya. Tempat tinggal, temen, ustadz, makan gitu ya. Jadi kalau kita ikhlas karena Allah, ibadah betul-betul niat karena Allah, dia gak peduli gitu ya. Mau ada orang yang ikut ngaji ataupun tidak, mau ada mau kondusif atau tidak lingkungannya, kalau kita niatnya sudah karena Allah, maka insya Allah kita tidak lagi beralasan itu ya. Lah ini tempatnya orang awam Ustadz, lah ini tempatnya begini Ustadz. Ya, kalau kita niatnya sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua tidak menjadi apa? Tidak menjadi alasan untuk kita meninggalkan Al-Quran atau untuk kita tidak menghafal Al-Quran. Jadi kembali kepada niat, kembali kepada hati kita.
bagaimana kejujuran niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Next Ustaz. Ya, inspirasi tokoh ini ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia hafal Quran di umur 7 tahun. Ya, umur 7 tahun sudah hafal Quran Imam Syafi'i rahimahullah, Masya Allah. Ya, para ulama lah ya, ini para ulama itu banyak, Imam Bukhari ya juga hafal Quran. Ya, banyak ulama besar yang lain yang lahir dari para hufadzul Quran. Ya, kebanyakan para ulama setahu saya itu mereka pasti rata-rata hafal Quran 30 juz, mutqin. Dan di usia belia, di usia anak-anak. Nah, ini para ulama. Ada juga yang di usia tua, ada juga ya. Nah, yang jelas mereka sebelum menjadi ahli dalam bidang ilmu tertentu, maka mereka menghatamkan Al-Quran dulu. Ya. Al-Quran ini menjadi pondasi dasar, ya, dasar keilmuan. Ya. Ketika antum ingin belajar tafsir, apalagi tafsir, misalnya bercita-cita pengen jadi ahli tafsir, maka apa? Ya udah, Al-Quran ini modal wajib gitu ya bagi para mufassirin, ya gitu. Atau antum pengen jadi ahli qiraat, antum pengen jadi ahli bahasa. Ahli bahasa juga Al-Quran menjadi wajib ya. Karena tujuan dari bahasa yang meneliti ayat-ayat Quran itu sendiri. Bagaimana keindahan sastra dalam Al-Quran itu, Masya Allah ya. Ininya banyak kisah-kisah bisa kita baca bersama di dalam buku-buku yang telah ditulis oleh para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Next Ustaz, masih ada enggak Ustaz? Ya, yang terakhir adalah apa? Jadikan hafal Al-Quran sebagai bekal dakwah, ilmu, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mari bersama kita semarakan ya, kuliah syariah dengan semangat menghafal Al-Quran. Jadi antum belajar ilmu agama, sekali lagi ya, belajar ilmu agama itu harus betul-betul dilandasi dengan Al-Quranul Karim. Harus punya modal Quran. Belajar apapun, ya, apalagi syariah, ilmu bahasa, ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu yang lain-lain, ya, ada ilmu fikih dan lain sebagainya. Semuanya sumber utama ilmu kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain ibadah antum menghafal Quran, kalau bisa dan kalau mampu, antum juga sembari apa? Mulai menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya semakin sempurna. Karena ini adalah sumber petunjuk dan sumber ilmu yang wajib kita pelajari, ya, yang wajib kita pelajari dan kalau bisa kita hafalkan secara pelan-pelan. Itu semoga memotivasi untuk diri saya khususnya dan juga antum dan antunna sekalian yang hadir, semoga termotivasi dan kita semua berikhtiar bareng-bareng menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Kita berharap derajat kita ditinggikan oleh Allah dengan Al-Quran. Kita berharap kita bermanfaat untuk kaum muslimin dengan Al-Quran. Dan kita berharap kita disembuhkan dari segala bentuk penyakit dari Al-Quranul Karim. Mungkin itu, wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin sesi yang terakhir, apabila ada pertanyaan dipersilahkan, tafadhol. Ya, silakan yang mau bertanya terkait materi atau yang lainnya, semisal seputar ini atau seputar program, nanti akan kami jawab. Yang lain silakan. Cukup? Baik, mungkin sampai sini. Baik, Mohon izin Ustaz, sekalian nanti antum closing statement dan tutup ya. Karena izin sampaikan beberapa hal, terutama untuk program kita di akademi ini, yakni program kuliah syariah, ya, kuliah fokus belajar ilmu syar'i 2 tahun, terus juga tahfidz Al-Quran, yang mana nanti insya Allah kami bina ya, dan juga ada beberapa guru-guru kami juga ikut andil di tahfidz Al-Quran, talaqi Al-Quran.
Insyaallah ya bersama Al-Fakir dan juga para guru, para masyayikh dari Markas Alamil Qiraatil Asyr ya dengan biaya yang sangat terjangkau ya, dengan biaya yang sangat terjangkau supaya bulanan minimal 150.000 ya. Ini sudah sangat murah insyaallah ya, di luar sana banyak sekali program-program ya di atas ini ya. Adapun kurikulumnya ya kita padukan antara ilmu syar'i dan tahfidz Al-Qur'an, serta juga nanti barangkali ada yang ingin menghafal mutun, ada juga nanti kita fokuskan ke berbagai pembahasan ya, berbagai cabang di ilmu syariah dan juga hafalan Al-Qur'an. Ini ya, barakallahu fikum. Silakan Ustaz ditutup sekalian statement. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita cukupkan majelis pada malam hari ini. Alhamdulillah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Amin wa yakum wa jazakumullah khairan.